Kan pasti gitu. Nah, jadi makanya kan kebanyakan tanya ini, Om Heri, Mas Heri, yang bener dari nol tuh harus gimana sih? Awal-awalnya tuh yang harus gimana? Siang, lama nggak jumpa, lama nggak podcast. Lama ya. Sibuk terus pekerjaan, nggak bisa ditinggal. Rokok dulu Mas Heri. Oke, kita bahas apa ya? Teman-teman tuh, sebelumnya jantan Mas. Sebelumnya teman-teman di YouTube sudah dari sekian banyak Mas sudah itu hanya beberapa yang bisa ngikuti. Terhitung itu paling dari sekian banyak setiap hari pada ngobrol sama mereka. Kalau betina saya ndak prepare apa-apa, dalam artian kan betina itu semua orang bisa lah. Betina semua pemain tuh gampang lah. Ibaratnya kan kalau semua yang bilang kan kalau pemula itu ya mainnya betina dulu. Iya. Gitu. Jangan langsung ke jantan. Nggak cepat mumet. Nah, kalau di sini kan kita ngobrolinnya kan soal jantan. Dan di sini juga kita ngobrolin jantan karena identik jantan kan dengan konslet. Mas. Karena kalau jantan digantang bisa bunyi, bisa jalan lapangan. Endingnya tetap konslet kalau jantan. Kalau betina kan beda. Betul. Kalau jantan itu endingnya tetap konslet. Tapi yang membedakan kan kalau jantan bisa jalan lapangan. Ibaratnya masih single factor jantan, single factor jalan lapangan. Mungkin karena yang punya single aja bisa jalan, kenapa enggak terus digeber? Kalau jantan kebalikannya, jantan tanpa pasangan bisa jalan lapangan, bisa bunyi, mapan, digedor terus macet. Jantan. Nah, itu mungkin yang sulitnya di situ ya. Terus itu yang bunyi lapangan tuh Mas. Kalau yang enggak bunyi tambah mumet. Iya. Cara bunyiin jantan. Nah, terus hubungannya sama korelasinya sama teman-teman dari YouTube yang setiap hari ngobrol gitu kan. Itu dari sekian banyak kelihatannya cuman 4 atau 5 orang yang masih bisa ternyata benar. Ternyata bisa sampai menggacorkan jantan dari nol. Dengan step-stepnya Mas ada Heri. Yang dari bahan sudah gacor tapi diolah terus, mumet terus sampai setahun lebih. Dengan yang kita bahas kemarin. Jadi sejak ada podcast ini Mas Maher, berarti sekitaran 2 bulan sudah ngunci gacor. Sudah ngunci digacor. Alhamdulillah. Nanti kita liatin, ambil videonya. Dia ngirimin ke saya. Oke. Ada beberapa nanti yang saya minta ke saya. Ada nanti. Nah itu memang yang rata-rata memang mumet, pusing banget, susah banget untuk gacorin jantan. Nah terus makanya kan tadi kan Mas Mahir bilang enaknya ngobrolin apa ya, kita bahas lagi aja. Kita kembali ke jantan aja. Karena kalau betina yang super mumet. Super mumet aja. Kalau kita kupas tuntas pokoknya jantan ya Mas. Pelan-pelan aja Mas Mahir awalnya gimana biar pada jelas semua. Karena yang beberapa memang posisinya kalau waktu kenapa yang pertama itu harus single. Memang jantan kan penggacoran awal kan harus single. Harus digacorkan secara single. Betul, harus sampai gacor. Terus dari berbagai narasumber cerita kenapa
apa, ada yang pasangan dulu, ada yang pasangan dulu, terus ada yang apa, dimulainya kan sebenarnya apa, karena salah, bukan salah ya, tapi karena nggak tahu aja teman. Jadi startnya dari mana kan pada nggak tahu. Step awal gitu. Ya, step awalnya ada yang dari glodok dulu, kandang kotak, gacornya ya hanya di kandang kotak, dipindah sangkar bulat, dikeluarin sampai 2 minggu digantung nggak gacor-gacor lagi. Jadi serba salah kan semuanya. Kalau ngerawat apa, nyetak jantan gacor emang serba salah. Cobalah dari yang sudah akhirnya kan memang sebelumnya yang kita bilang kan mesti ada konsepnya dulu, tahu konsepnya, tahu langkah-langkahnya itu satu persatu. Nah kebanyakan Mas Mahel, satu aja belum selesai masalahnya yang tadi kita ngobrol tadi, satu aja. Awalnya kan harus fokus di penggacoran, tapi sudah ngurusin kalau cibul gimana, kalau nebok gimana, kalau ngerekel ngeram gimana, kalau nyayap gimana. Ya itu satu masalah belum sudah mau nambahin masalah yang lain. Satu belum dikerjakan sudah nyoba untuk nyelesaikan semua masalah di lobet jantan. Ya apa, kita bahas satu-satu aja, kita ulangi lagi, tidak ada masalah buat ngisi waktu aja. Oke, kita ulangi bagi teman-teman yang belum paham step-stepnya. Ini mulai dari nol, bukan yang setengah jadi. Ya, setengah jadi. Bukan yang setengah jadi ya teman-teman. Jadi kebanyakan yang diceritain kan yang sudah 50% ke atas. 50% udah nada berubah. Ya. Udah sampai ke gacor. Ya. Ini dari nol teman-teman. Jadi stay tune ke channel saya bersama Mas Heri, masih dengan Mas Heri. Oke, tak jamin Mas Mahel, ini benar-benar dari ndak ada bunyi. Kalaupun bunyi hanya 3 dan paling bagus anggap aja 3-5 detik. Jantan bisa ngekek 3-5 detik. Entah sama nyayap, entah sama gesplang, entah sama apapun, entah sama ngerakel, ngeram pun tidak masalah, tapi kan dia bisa ngekek. Itu aja. Bahkan dari nol pun bikin ngekek bisa. Dari kita nggak jelas loh. Tapi kan kita harus punya spek materi. Kalau dari nol, bener-bener dari nol. Tadi kan kita ngobrolnya kan di sini. Nganu Om, kalau dari nol, bener-bener dari nol gimana? Kan kadang orang malas sama nyeritain dari nol. Suka yang sudah setengah jadi, karena apa? Ada bukti. Suka yang mamerin video. Iya. Burungnya ngekek. Kita nggak tahu loh itu burung itu beli jadi atau dia nyetak dari nol. Tapi kan ya kebanyakan memang secara manusiawi ya Mas Mahel ya. Bahwa semua ingin pembuktian burungnya mana apa segala macam. Ya makanya yang kemarin kan kita bahas. Loh kalau nampilin burung aja pinjam punya siapa bisa buat konten. Iya. Tapi kan konsepnya nggak pernah diceritain. Nggak pernah selama ini ya Mas Mahel ya. Mungkin ada orang yang praktek bisa. Tapi untuk mendeskripsikan jadi tulisan, jadi bab 1, alinea keberapa, paragraf keberapa, itu enggak semua. Kadang kan makanya seorang praktisi, ada teman satu lagi seorang penulis, sehingga klop. Di prakteknya oke, di secara tulisan jadi sebuah buku oke. Kan pasti gitu. Nah, jadi makanya kan kebanyakan tanya ini, Om Heri, Mas Heri, yang bener dari nol tuh harus gimana sih? Awal-awalnya tuh yang harus gimana? Yang tadi, kalau dari nol itu yang udah ngekek 3 atau 5 detik itu paling gampang kalau dia bisa ngekek 3-5 detik. Dan paling gampang lagi yang semua orang itu pasti tahu. Kalau saya kan selalu menekankan kan untuk yang semua orang tahu. Ya nyuwun sewu, maaf loh, sebodoh-bodohnya kita itu tuh tahu. Oh, sebodoh-bodohnya kita kalau dibawain uang untuk beli obat A
si penjual tahu, harganya kita sudah tahu, tinggal dibayar, kasih kembalian, selesai. Tapi kalau kita jawabnya suruh beli obat yang kotak, yang bulat, yang warnanya ini, yang bentuknya ini, gedenya sekitar segini, yang disuruh mumet, yang ngelakoni mumet, yang jual mumet, Mas. Tambah Mumet kabeh ya. Sama. Nyari spek untuk lobet jantan yang gimana itu kalau harus sampai ini yang tahu bisa bercerita, Mas Mail. Yang tahu bisa bercerita, kaki agak mepet. Kaki enggak terlalu gede. Kakinya lebih kayak kecil. Terus sikunya di paha mepet ke dalam, terus body dengan kepala itu kepalanya kelihatan lebih kecil, jadi kelihatan posturnya itu kepalanya kecil. Terus ini Mas Mail, kan ada yang dari paruh sampai ke belakang, sampai ke batas leher tuh ada yang ininya jendol. Ada yang gimana ya, yang secara yang jadi enak itu yang langsung dari paruh sampai itu tuh kayak melingkar langsung, jadi kayaknya tuh kayak pepek gitu, jadi jadi nggak ada yang jendol, nggak ngotak, nggak gimana, tapi tuh bisa dari paruh, runcingnya paruh sampai ke belakang leher itu tuh kayak seperti lingkaran mulus. Biasanya kepalanya kan ada yang mapak gitu. Ada yang mapak, ada yang agak jenong, gini gimana. Yang sudah, yang gampang jadi. Itu yang dari runcingnya paruh sampai ke belakang itu seakan-akan kayak bentuk lingkaran full. Mulus saja langsung. Itu kalau kita ngomongin fisik. Harus milihnya yang gimana. Nanti apalagi lah. Itu kan enggak semua orang bisa. Keterbatasan dalam menilai. Ya, di sini paling gampang apa? Cari yang dia fighter lah. Udah enggak, kalau fighter Mas Mail, kita sudah bisa dapetin jantan yang bisa fighter tanpa ngekek pun jadi. Tanpa dia harus ngekek loh. Yang penting wak-wek gayanya, apalagi sampai ngilang. Jantan ya, sampai ngilang. Nah, kayak sini kan contohnya tadi banyak. Ya ada beberapa. Nah, udah itu nggak usah nunggu sampai ngekek, ambil aja. Apalagi di pasar murah-murah, ambil. Udah. Dan sudah kan, udah sampai di sini kan berarti pemilihan material yang paling gampang. Itu sudah ada nih. Lanjut ke jumlah kuantiti yang harus dipegang. Jantan kalau 1-2 memang susah jadinya. Minimal itu 5 itu sudah paling afdol. Kalau kita ibaratkan tangan kita kan jari 5, jari kaki 5, jadi enak semua kan. Nah, ibaratnya gitulah paling gampang. Nah, udah gitu jumlah 5. Satu lagi ada burung betina yang gacor di rumah. Kan dari sebelumnya kan saya bilang burung-burung dulu prestasi gacor kan sampai hari ini kayak semua kan, itu tak bikin untuk pemicu. Jadi harus ada pemicu. Kalau cuman sekedar 5 tapi cuman jantan semua, ya tetap nggak bisa. MP3 pun tidak bisa membantu. Harus 5 terus MP3. Ada pemicu. MP3 pun kan nggak bisa memicu birahi. Pemicunya burung betina ya. Itu di penempatannya digabungin apa? Gabungin jadi koloni. Cuman kan kita kemarin bahas pelangkringannya nggak ketemu. Kadang kan dari teman-teman dari YouTube kan langsung kita video call kan supaya bisa lihat posisinya. Nanti kita kan lihat lagi Mas Mai. Kita selipin lagi kan posisinya gimana. Jadi nggak ketemu pelangkringan. Terus tanya lagi nanti. Kalau yang sudah punya pasangan tetap harus dipetal dulu kalau jantan. Misal dari ternakan. Kalau dari ternakan gimana Om? Nggak apa-apa. Karena dari ternakan belum tentu nanti jodohnya yang diternak itu. Kalau dia sudah mulai gacor itu belum tentu nanti dia jodohnya. Ibaratnya apa Mas Lai? Yo, kalau posisiku sebagai laki-laki, kamu maunya aku yang hebat,
kamu nggak mau aku yang biasa, ya kan? Pada saat aku hebat ya bukan kamu yang gue pilih kan gitu kan. Ya gitulah. Kalau dari ternakan tetap harus pisah dulu. Kebanyakan memang dari ternakan langsung cabut petal mas. Padahal konsepnya jantan nggak bisa dengan cabut petal. Dia harus digacorin dulu secara single. Betul. Harus single dulu. Tetap single koloni. Tetap single koloni. Di koloni dan single. Ini kan kita bicara tempatnya dulu. Tempatnya memang harus di koloni. Dan posisinya memang rendengan jantan, kalau bisa kanan kirinya ada betina gacornya juga. Dan pelangkringannya jangan sampai ketemu. Kalau ketemu kan biasanya kan pada itu ngerekel pada itu kan. Kalau nggak ketemu nanti lama-lama mereka nagen-nagen sendiri semua. Kenapa kok jantan bisa nagen? Yaitu salah satu tips, salah satunya di situ, di koloni tapi nggak ketemu pelangkringan, selang-seling. Nah, yang salah satu trik untuk bisa dia nagen itu yaitu koloni beda sangkar dan nggak ketemu pelangkringan. Koloni beda sangkar dan pelangkringannya nggak pernah ada yang jejer, semuanya selang-seling semua. Itu koloninya bentuknya melingkar atau lurus? Biasanya kan kalau di sini kan 3 sub teman-teman, 3 baris. Misalnya ada jantan 5 nih, direndeng dulu 5 lurus. Nanti di sela-selanya itu diisi aja betina-betina gacor. Kalau nggak punya betina gacor gimana? Cari harus kuncinya itu harus ada satu betina yang memang gacor. Terus kalau betinanya kalau ditaruh di koloni jadi nggak gacor gimana? Selalu kan pertanyaannya kan banyak mas Maher. Nah udahlah, yang penting ada betina yang mumpuni gacor, taruh aja jadi satu di situ. Nah yang lain itu ya pokoknya betina-betina yang dianggap gacor aja kumpulin aja lah, ngapit rendengan jantan. Udah di situ. Sampai di situ aja penempatan dari awalnya seperti itu. Nah, betina-betina ini biasanya kan kita mainnya pakainya polos. Apalagi di koloni ya kan. Nah, kalau jantannya pakan tinggi. Pakan tingginya apa kalau di sini ya saya bikin pakan sendiri kan. Tapi kalau enggak ya carilah pakan yang srek di hati aja lah. Sreknya apa? Karena sugesti itu kan lebih sering kan banyak terjadi. Daripada sekedar cuman mungkin enggak. Lebih baik kan sugesti aja. Sukanya ini ya ada, sukanya ebot ya ebot, sukanya prestis ya prestis, sukanya gold coin kutut ya monggo gitu loh. Sukanya apa terserah lah. Yang paling gampang itu kan yang penting dimakan lah. Yang penting dimakan, tidak diacar-acar ya, gitu. Kalau diacar-acar kan berarti dia nggak suka. Nah, makanya kan, atau yang lebih irit lagi mas Maher, kalau misalnya kita nggak punya dana buat pakan kemasan gimana kan agak-agak mahal. Ada juga mas Maher yang tanya kan ngomong gitu juga. Ya kan kita banyak orang kan banyak perihal. Nah, ya udah pakan campur aja. Pakan kiloan, nilat putih, kenarisit, nilat merah, gabah bangkok, atau yang lain yang bisa dicampur. Yang penting gini mas Maher, nilat putihnya sekilo. Kalau ini kita ngomongin ukuran ya. Kalau saya pribadi kalau kita ngomongin kiloan, racikan. Nilat putih sekilo, yang lain 2 on. Yang lainnya terserah mau diisi apa. Yang penting kan macam-macam. Ada kenarisit, ada nilat merah, gabah bangkok. Terus yang lain apa? Cover atau biji sawi terserah lah. Atau paling gampang kan beli kiloan pakan kenari. Ya kan? Pakan buat kenari kiloan. Beli kiloan pakan kutut juga. Nah, kan gitu kan. Nah, itu termasuk pakan kenceng dengan intensitas rendah. Low level ya. Kuantitasnya rendah. Ya, kualitas kencengnya kan paling rendah itu ya pakan campur kiloan. Ya. Makanya untuk menekan budget teman-teman. Iya, itu aja.
Kalau misalnya kemasan terlalu mahal atau beli pakan racian punya saya atau punya teman-teman yang lain terlalu mahal, ya udah dimulai dari pakan kiloan campur aja. Itu tadi. Itu sudah termasuk pakan kencang tapi di versi rendahnya. Berarti kan kita mulai dari nol dan dari pakan yang versi rendah dulu. Dan tinggal kembali ke burunya mau apa enggak dikasih makan itu gitu. Nanti lama-lama tetap kok walaupun diajar-ajar Mas Mahe. Tapi dengan rawatan dari hari ke hari mereka juga berubah sendiri. Nanti lama-lama itu dimakan semua. Dimakan semua. Tetap dimakan. Saking ngelahin. Iya. Makanya kan saya kadang juga ibaratnya ya rodok media omong nyiksa ya. Menyiksa atau enggak tapi saya sendiri untuk mendisiplinkan mereka. Satu hari ya cukup takarannya segitu, habis nggak habis. Habis pun ya tak takarannya Bang. Takarannya itu saya selalu di cepuk pleci yang bulat kecil. Cepuk pleci yang bulat kecil. Burung pleci itu kan cepuknya kecil-kecil. Kecil. Ada yang kotak kecil, ada yang bulat kecil. Kalau saya pakai yang bulat kecil, 3 cepuk itu aja sehari 24 jam. 24 jam. Iya. Mau dieker-eker habis terserah. Besok tak kasih segitu lagi. Kalau yang masih ya pokoknya takarannya jadi segitu lagi. Udah. Gitu. Jadi mereka tahu kalau memang ya ibaratnya ya. Wah ini nak tak eker-eker terus aku selesai ngeleh ya. Tetap nanti dimakan. Tetap dimakan. Dengan rawatan nanti mereka berubah juga. Cara makannya juga berubah. Kalau ekstra pudingnya Mas, jagung tetap. Kalau setiap hari ya. Setiap hari. Setiap hari ya, kita jagung. nanti jagung kan ngomongin di rawatan, bukan di waktu di koloni. Jagung itu nanti di rawatan. Kalau di koloni ya udah ditinggal aja udah makan biasa. Aja itu. Makan minum udah. Enggak usah pakai jagung. Enggak tanpa EF. EF itu nanti di rawatan aja. Rawatan harian. Oke, berarti kan sampai sini kan kelar tuh Mas Mail. Jadi posisinya penempatan di koloninya kan seperti itu. Jadi jantan 5 sudah pilihan dari awal itu, pilihan teman-teman sendiri. Yang penting kan kalau saya paling gampang cari jantan yang modelnya kayak betina faktor-faktor gitu. Ya. Belum ketahuan ngekeknya nggak ada masalah. Yang penting kan dia faktor. Ya. Paling enggak jantan bisa gitu lah. Udah itu yang paling gampang, semua orang pasti tahu lah. Masa pemain lobet yang namanya betina fighter nggak tahu modelnya seperti apa? Jantan fighter. Nah, jantan fighter. Enggak, maksudnya yang pemain lobet kan taunya yang fighter kan betina. Nah, cari jantannya yang model kayak gitu juga lah. Ngak-ngek nyilang-nyilang atau gimana gitu. Ya sudah gitu aja. Nah, itu kan jantan 5 di rendeng 5 terus dikasih pemicu dari saya kan. Ini kan dari saya Mas Mail. Sampingnya di sela-sela antara kandang itu, jadi kan pelangkringannya nggak ketemu itu. Itu diisi aja betina, entah 3 entah berapa, terserah lah punyanya betina berapa. Tapi kan betina-betina yang gampang ngekek, gitu. Entah ngekek yang krekel atau gimana nggak urusan juga kan. Tetap posisi di bawah ya Mas. Posisinya di bawah di lantai, tidak ada yang main gantung. Digantung enggak ada. Ini sudah penempatannya seperti itu ya Mas ya, selesai. Udah itu tahap awal menyiapkan bahan kan. Bahan dan penempatannya. Ya. Terus nanti sampai sini kan harusnya berlanjut kita bicarain yang lain. Nanti ada lagi Mas yang tanya. Terus kalau nggak ketemu jantan yang seperti itu, yang fighter terus gimana? Ini tambah repot ya. Karena apa? Cetak sendiri jantan biar fighter. Nah, berarti kan sebelum ini harus mulai nyetak jantan fighter dulu. Sampai susah loh Mas. Iya. Ya kan? Iya. Nah, makanya kan di sini kan selalu ada mau gimana ada jawabannya. Kan gitu. Pasti ada jawabannya, ada solusi. Wong saya kan udah jalani. Dari awal kan saya bilang saya pelaku dan saya tersangkanya kan gitu kan. Jadi pasti tahu. Kalau nggak bisa dapetin jantan yang faktor-faktor gitu gimana? Cetak sendiri. Nah ini seru teman-teman. Cetak sendiri. Lah, belum apa-apa sudah harus. Lah makanya kan. Semua kan tergantung budget, tergantung kita. Kita mau mulainya dari mana? Kalau dipertanyakan dari nol, ya ayo kita bahas dari nol.
dari nol. Ya kan berarti susah banget. Ya memang susah. Kalau nggak mau susah, beli jadi. Tuh. Ya. Kalau mau nyetak sendiri jantan jadi fighter, ya sama persis seperti rawatan betina fighter. Betina fighter. Kerodong full, betul. Mandi malam harus. Mandi malam. Mandi malam, kerodong full. Jadi dia di kerodong full, pakan kenceng, ya kan? Pakan kenceng ya jangan langsung. Kalau model itu Mas Mail, kalau mau nyetak sendiri jantan fighter, saya nggak recommended pakai pakan kenceng yang merek. Kenapa Mas? Karena itu kan harus dikerodong full seharian, terus mandi malam. Yang nggak kuat kan nanti ngobrol, cibul apa. Makanya kan selalu dikerodong aja itu sudah bikin semuanya berubah. Entah yang diomongin birai emosi, nggak tahu lah. Tapi yang jelas kita tujuannya untuk nyetak jantan jadi fighter dulu. Jadi fighter dulu. Nah, ini kita ngomongin dari nol. Kita buka-bukaan sekarang, Mas. Oke. Siap. Dari nol kita ibaratkan jantan, cetak dulu jadi fighter. Nah, cetak dulu jadi fighter. Caranya gimana? Main kerodong terus. Kerodong full. Ya. Karena saya ngejalani nyetak jantan fighter juga gitu. Jemur Mas. Tanpa jemur dulu. Terus pokoknya kerodong full sampah kayak gitu. Iya. Tinggal ganti pakan. Tinggal pokoknya pagi minum. Kalau pakan kan pasti itu pasti ada terus. Pakan nggak usah ditakar, terserah. Pokoknya ada terus. Minumnya ganti waktu saat pagi, ya kan? Pagi nggak usah diapa-apain. Misalnya orang sibuk pun bisa. Jadi pagi ganti minum, kerodong lagi, centelin. Tinggal gantung Mas Wahid. Gantung semua. Misalnya mau nyetak 5 ya 5 gitu semua. Kita kan tadi bilang minimal ada 5. Berarti kalau nyetak jantan fighter ya berarti 5 sekalian aja. Pagi ganti minum aja, pakan biarin aja, nggak usah bersihin kandang segala macam. Kerodong. Selama berapa hari? Gini Mas Mail, ini jadi kan dikerodong dulu. Nanti malam buka kerodong, ya kan, pakan minum biasalah, bersihin kandang mandiin, semprot-semprot, nggak perlu sampai basah kuyup. Yang penting dia dimandiin rata basah, biarin dulu kering, pakan kencengnya yang kiloan itu masukin, minum baru kerodong lagi. Besok pagi cuman ganti minum, kerodong lagi, udah gitu. Biasanya ritmenya sampai seminggu. 6 hari gitu terus. Hari ke-7 misalnya dari Senin sampai Sabtu gitu terus. Hari Minggunya Mas Mail dikeluarin semua, direndeng kayak seperti digantangan, biarin aja. Nanti di situ kan kelihatan mana yang jadi fighter. Nah, seminggu lagi gitu lagi, seminggu sampai benar-benar burung satu ini memang sudah jadi fighter. Berarti kan sudah ada modal satu jadiin dia fighter. Itu awalnya. Habis itu masuk koloni. Habis itu baru masuk koloni. Tapi benar-benar sudah kuat banget. Fighternya memang kuat. Jadi apa? Nanti di track sama betina fighter itu kan dia tetap juga ikut fighter. Nah, berarti kan sudah jadi fighter lah. Nggak usah nyari jantan fighter, nyetakin sendiri. Jadi bahan sudah ada. Jadi pertanyaan tuh banyak dan ya, karena saya sudah jalani ya tetap tak jawab semua. Apa aja pertanyaannya teman-teman selain banyak tadi? Gitulah, kalau gini gimana, kalau nggak ada gini gimana, kalau nggak ada betina gacor gimana, nggak bisa. Oke, lanjut nanti Mas. Leren sih. Bersambung ya teman-teman.